kelompok 5 Manajemen Strategi, dosen pengampu Ibu Ratna Dwi Jayati, mahasiswa STIE Pegri Dewantara Jombang, akan mempresentasikan bab lingkungan internal perusahaan. Perkenalkan, nama saya Devi Ranasari, NIM 1861281. Nama saya Isnaini Amalia Ramadhani, NIM 1861300. Nama saya Andri Kusuma Prardi, NIM 1861066. Perkenalkan, nama saya Chandra Jaya Mahendra, NIM 1861048. Lingkungan internal adalah kekuatan-kekuatan yang ada di dalam perusahaan dan masih dapat dikontrol oleh perusahaan. Lingkungan internal juga sangat berpengaruh bagi kompetensi dan kinerja perusahaan. Pentingnya analisis lingkungan internal perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan. Kekuatan merupakan kondisi suatu perusahaan yang mampu melaksanakan semua tugasnya secara baik karena memiliki sumber daya, keterampilan, atau keunggulan yang relatif terhadap persaing dan kebutuhan pasar yang ingin dilayani oleh perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi kelemahan. Kelemahan merupakan kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya dan kinerja efektif perusahaan. Baik, di sini saya akan sedikit membantu menjelaskan mengenai tujuan analisis lingkungan internal perusahaan. Oke, di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perusahaan. Jadi contoh, jika seorang internal perusahaan mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan, faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan. Jadi sehingga kelemahan yang diketahui dapat diperbaiki. Selanjutnya, mengetahui perkembangan kemajuan perusahaan. Biasanya perusahaan menemukan keunggulan bersaing perusahaan melalui analisa kompetensi inti atau mensyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan penunjang. Selanjutnya, yang ketiga, dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi. Jadi untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi ini, apakah strategi sekarang ini telah berjalan atau tidak. Contoh, seberapa kuat posisi bersaing perusahaan terhadap isu-isu strategi apa yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, manajemen mempunyai kemampuan untuk merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Internal ada 4, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menentukan kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat di dalam lingkungan. Hal-hal yang terkait dalam lingkungan internal. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, sistem reward. Dan yang terakhir yaitu kultur atau budaya. Oke, yang dapat kita simpulkan dari mempelajari lingkungan internal perusahaan dengan mengetahui berbagai analisis lingkungan internal perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat mengetahui keadaan lingkungan sekitar, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Maka dari itu, perusahaan dapat menentukan strategi apa yang harus dilakukan guna menghadapi berbagai keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.